Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi bab 3 tentang matrik Matematika Wajib kelas 11. Di video sebelumnya sudah saya bahas untuk materi yang pertama sampai yang kelima ya. Di video kali ini saya akan membahas untuk materi yang keenam, yaitu determinan matrik. Untuk determinan matrik itu ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, determinan matrik yang berordo 2 x 2. Yang kedua, sifat-sifat determinan. Dan yang ketiga adalah determinan matrik berordo 3 x 3. Di video kali ini saya akan membahas untuk yang 6.1, yaitu determinan yang berordo matrik yang berordo 2 x 2. Oke, langsung aja. Misal diketahui matriks A ordonya 2 x 2, di mana matriks A ini anggotanya adalah A, B, C, D ya. Determinan dari matriks A itu dinotasikan dalam bentuk det A, atau mutlak dari A, atau mutlak dari elemen matriks A. Berarti 3 bentuk ini sama-sama dibaca determinan matriks A. Jadi ini maksudnya sama, ini determinan A, ini determinan A, yang ini juga determinan A. Nah, sekarang bagaimana cara mencari determinan? Nah, determinan itu sendiri, ya, itu definisinya adalah bilangan yang diperoleh dengan cara mengoperasikan elemen-elemen matriksnya ini, khusus pada matriks persegi. Bisa 2 x 2, 3 x 3, dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai determinan, kita gunakan rumus ini. Det A itu sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Untuk mempermudah mengingat ya, caranya adalah diagonal yang utama ini, AD ini kita kalikan, baru dikalikan dengan B kali C. Nah ini, A kali D, jadi ini dikurangi B kali C. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan dari determinan dari matriks berikutnya. Untuk determinan A berarti det A, kalau kita mengikuti rumus ini berarti 4 x 2 ini dikurangi 3 x 1. 4 x 2 ini 8, 3 x 1 itu 3. Berarti kita peroleh 8 kurangi 3 sama dengan 5. Untuk yang determinan B caranya juga sama, menggunakan rumus ini. Berarti 5 x 3 ini dikurangi 4 x 2. Hasilnya 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Jadi determinan A-nya 5, determinan B-nya 7. Contoh yang kedua, diketahui, nah ini simbolnya ini tanda mutlak, berarti bacanya bukan matrik tetapi determinan. Berarti determinan matrik 2 x 2 ini sama dengan 3. Kalau matrik, itu kurungnya itu melengkung, tapi kalau determinan itu kurungnya berupa tanda mutlak. Jadi kalau ada tanda mutlak dari ini, itu bacanya adalah determinan. Caranya bagaimana? Ya kita cari determinannya ini. Berarti 4 kali A atau A kali 4 ini dikurangi 5 kali 1 sama dengan 3. 4A kali 4 berarti 4A, 5 kali 1 kan 5. Nah, min 5 pindah ke kanan menjadi plus 5. Berarti 3 plus 5 sama dengan 8. 4A sama dengan 8, mencari A-nya berarti 8 dibagi 4, ketemu 2. Jadi nilai A-nya sama dengan 2. Sekarang kita ke 6.2, sifat-sifat determinan matriks 2 x 2. Untuk memahami sifat-sifat determinan matriks 2 x 2, perhatikan contoh berikutnya. Misal diketahui matriks A, ordonya 2 x 2. Ini kalau kita cari determinannya, maka ketemu 3 x 2 dikurangi 1 x 4. 3 x 2, 6, kurangi 1 x 4, 4. 6 dikurangi 4, ketemu 2. Lalu ditanya determinan A transpos. Nah, kalau di video sebelumnya, definisi transpos itu apa? Matrik transpos itu adalah matrik yang diperoleh dengan cara mengubah baris menjadi kolom ya. Jadi kalau ditanya A transpos, matriks A ini baris pertama kan 3, 4 menjadi kolom pertama, 3, 4. Baris kedua 1, 2 menjadi kolom kedua ya.
Nah, sekarang kalau kita cari determinan dari A transpose, maka kita peroleh 3 kali 2 ini dikurangi 1 kali 4. Nah, ini berarti 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, dari contoh ini sudah kelihatan bahwa determinan A nilainya 2 sama dengan determinan A transpose, yaitu 2 juga. Sehingga kita memperoleh sifat determinan yang pertama, yaitu determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Nah, sifat ini gunanya apa? Gunanya adalah kalau kita mencari nilai determinan dari A transpose, maka kita tidak perlu mencari transposnya. Jadi langsung aja nilainya pasti sama dengan det A. Sekarang untuk menemukan sifat yang kedua, perhatikan ini. Di sini ada matriks A ya. Kalau ditanya 2A, berarti kan matriks A kita kalikan dengan 2. Cara mengalikan bagaimana? Di video sebelumnya bisa dilihat. Ya, 2 ini konstanta 2 ini kita kalikan dengan masing-masing elemen. 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 1, 2 kali 2. Sehingga kita peroleh matriks ini. Nah, berarti determinan dari matriks 2A ini ya. 2A ini kita peroleh 6 kali 4 ini dikurangi 8 kali 2 ya, 6 kali 4 kan 24 dikurangi 16 sehingga hasilnya 8. Berarti determinan 2A itu adalah 8. Nah, sekarang kita cari matriks 3 kali A. Berarti matriks A kita kalikan 3. Caranya sama dengan ini. Semua elemennya kita kalikan 3 sehingga kita peroleh ini 9, 12, 3, 6. Nah, ini. Lalu kita cari determinan dari 3A ya. Kita cari det-nya berarti 9 kali 6 dikurangi 12 kali 3 ini. 9 kali 6 berarti 54, 12 kali 3 36. 54 kurangi 36 adalah 18. Jadi determinan 3A sama dengan 18. Lalu berikutnya matriks 4 kali A. Berarti matriks A ini ya, ini kita kalikan 4. Caranya sama dengan ini, setiap elemen kalikan 4 sehingga kita peroleh ini 12, 16, 4, 8 ya. Ini kalau pengen lebih jelas ya, seperti yang 2A ini tadi kita kalikan ini. Setiap elemennya ini kita kalikan 4 sehingga kita peroleh matriks ini. Ini adalah matriks 4A ya. Kita cari determinan dari matriks 4A ini berarti 12 kali 8 ini dikurangi 16 kali 4 ini. Hasilnya 12 kali 8 96, 16 kali 4 64. 96 dikurangi 64 ketemu 32. Nah, dari 3 pola ini nanti akan kita cari sifatnya ya. Kita mulai dari sini. Det A sama dengan 2 ini. Det A sama dengan 2. Lalu det 2A ya. Det 2A ini tadi hasilnya adalah 8 ya. Nah, ini ada pola seperti ini. Det 2A, 2-nya ini kita kuadratkan lalu dikalikan dengan det A. 2 kuadrat kan 4. Nah, ini kali det A. Det A-nya 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Ini. Hasilnya sama. Jadi det 2A sama dengan 8. Lalu yang ketiga, det 3A sama dengan 18. Nah, ini ada polanya juga. 3A, 3-nya kita kuadratkan kali det A. 3 kuadrat kan 9. Det A-nya kan 2 ini tadi, dari sini. 9 kali 2, 18 ya. Hasilnya sama. Det 3A sama dengan 18. Lalu untuk yang keempat, det 4A. Ini sama juga, 4-nya kita kuadratkan kalikan det A. 4 kuadrat hasilnya 16. Det A-nya 2. 16 kali 2, 32. Ini sama. Det 4A sama dengan 32. Nah, dari sini kita punya sifat ya. Ternyata matriks A yang berordo 2 kali 2 jika dikalikan dengan konstanta baik 2, 3, 4, maka konstantanya ini dikuadratkan. Sehingga kita peroleh sifat secara umum. Sifat yang kedua, det K kali A, di mana K-nya ini adalah konstanta atau bilangan dan A ini adalah matriks 2 kali 2,
maka rumusnya adalah K-nya ini kita kuadratkan dikalikan dengan det A. Tapi dengan syarat matriks A ini harus berordo 2 kali 2. Oke, sekarang kita temukan sifat yang ketiga. Masih kita gunakan matriks A, kita cari determinannya. Berarti 3 kali 2 dikurangi 4 kali 1, hasilnya 6 kurangi 4 berarti sama dengan 2. Lalu matriks B, kita cari determinannya juga. Berarti ini 2 kali 4 dikurangi 1 kali 5, ya, berarti 8 kurangi 5 sama dengan 3. Nah, sekarang matriks A kita kalikan dengan matriks B, kita peroleh hasilnya ini. Untuk proses perkaliannya seperti di video sebelumnya, tekniknya baris kali kolom, ya. Jadi 26 ini baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama ini 3, 4 dikalikan kolom pertama 2, 5. Berarti 3 kali 2 ditambah 4 kali 5. Berarti 6 tambah 5, 3 kali 2 kan 6 ditambah 4 kali 5 20. Berarti 26. Yang ini 19 ini baris pertama, kolom kedua. Berarti baris pertama kita kalikan kolom kedua. Berarti 3 kali 1 ditambah 4 kali 4. Berarti 3 tambah 16. Ketemu 19. 12 ini terletak pada baris kedua, kolom pertama. Berarti baris kedua kita kalikan kolom pertama. Berarti 1 kali 2 ditambah 2 kali 5. Berarti 2 tambah 10, 12. 9 ini baris kedua, kolom kedua. Berarti baris kedua kita kalikan kolom kedua. 1 kali 1 ditambah 2 kali 4, ketemu 9. Nah, sekarang kita cari determinan A kali B, ya. Nah, ini matriks A kali B, kita cari determinannya, berarti 26 kali 9 dikurangi 19 kali 12. Ini 26 kali 9, 234 dikurangi 228, sehingga ketemu hasilnya 6. Nah, sekarang kita cari pola, ya. Pola determinan A, determinan B, dan determinan A kali B. Nah, ternyata diperoleh pola determinan A kali B, ya. 6 itu berasal dari 2 kali 3. Jadi determinan A itu 2 kali determinan B itu 3. Sehingga kita punya sifat perkalian determinan, yaitu determinan A kali B, ya. Determinan dari matrik perkalian maksudnya, determinan A kali B itu sama aja dengan determinan A kali determinan B. Jadi kalau mencari determinan A kali B, kita tidak perlu mengalihkan matriks A dan B sebenarnya. Berarti itu cukup determinan A yaitu 2 dikalikan dengan determinan B yaitu 3. 2 kali 3 ketemu 6. Kita mempunyai sifat yang ketiga, berarti determinan perkalian matriks A kali B itu sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Oke, kita sudah punya 3 sifat, ya. Sekarang kita terapkan ke contoh soal yang ketiga. Diketahui matriks A ini 8, 2, 3, 1 dan determinan matriks B, ya. Berarti matriks B di sini sudah diketahui determinannya, yaitu 4, di mana matriks B-nya itu berordo 2 kali 2. Nah, kita disuruh mencari nilai determinan matriks ini, ya. Kita mulai dari yang A. Determinan A berarti 8 kali 1 dikurangi 2 kali 3, ya. Seperti pada rumus determinan sebelumnya, determinan A itu berarti, nah ini 8 kali 1 dikurangi 2 kali 3. Ketemu hasilnya 8 kurangi 6, berarti hasilnya 2. Determinan A sama dengan 2. Nah, yang B, determinan A transpos, ya. Tadi kita punya sifat, kalau determinan A transpos itu nilainya sama dengan determinan A, ya. Berarti determinan A transposnya langsung aja 2. Kita tidak perlu mencari matriks A transpos, ya. Jadi biar lebih efektif, ya, gunakan sifat yang pertama tadi, ya. Determinan A transpos itu sama dengan nilai determinan A yaitu 2. Begitu juga dengan B, ya. Determinan B transpos itu berarti sama dengan determinan B yaitu 4.
Nah, ini kita gunakan sifat ini ya. Determinan A transpos sama dengan determinan A. Kalau determinan B transpos berarti sama dengan determinan B, yaitu 4. Sekarang yang D, determinan 2 kali A ya. Kita gunakan sifat yang kedua tadi, 2-nya ini kita kuadratkan lalu dikalikan determinan A. 2 kuadrat itu 4 kali det A-nya adalah 2 ya. Det A-nya dari sini ya. Jadi 4 kali 2 ketemu 8 ya. Nah, sifat yang ini tadi. Jadi kalau determinan K kali A, kalau A-nya itu ordonya 2 kali 2, maka K ini konstantanya ini kita kuadratkan ya. Berarti ini 2 kita kuadratkan kalikan det A. Berarti 4 kali 2 dengan 8. Begitu juga dengan yang E ini. Det 3B ya. Determinan 3B berarti gunakan sifat yang ini berarti 3 kuadrat dikalikan det B. 3 kuadrat kan 9. Det B-nya dari sini 4. 9 kali 4 berarti 36 ini. Lalu yang F, determinan 5 kali B. Ya. Ini masih sifat yang ini berarti 5 kuadrat dikalikan det B. 5 kuadrat itu 25. Det B-nya adalah 4 dari sini. 25 kali 4 berarti 100. Lalu untuk yang G, ini kita gunakan sifat yang ini ya, determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B ya, berarti kita peroleh det A-nya 2, det B-nya 4 sama dengan 8. Untuk yang H, determinan A kali B transpos ya. Determinan A kali B berarti determinan A kali determinan B transpos ya. Det A-nya tadi kan 2 ini dari sini ya. Lalu det B transpos itu sama dengan det B, yaitu 4 ya, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Yang I, determinan B kali A transpos kali A, jadi det B kali det A transpos kali det A. Det B nya tadi adalah 4 dari sini ya, ini det A transpos itu sama dengan det A, yaitu masing-masing berapa? 2. Ini berarti 4 kali 2 kali 2 ketemu 16. Nah, sekarang ini yang J ini determinan 4 kali A kali B transpos ya. Karena 4 ini konstanta, berarti K ya. Berarti K-nya kita kuadratkan. 4 kuadrat kali det A kali det B transpos ya. 4 kuadrat kan 16. Det A-nya tadi 2, det B-nya 4 ya. Det B ya, det B transpos. B transpos kan sama aja det B, yaitu 4 ya. Berarti 16 kali 2 kali 4 sama dengan 128 ya. Nah, ini penggunaan sifat-sifat ya, sifat-sifat determinan yang sudah kita buktikan tadi ya. Sekarang kita ke soal ya. Soal-soal ini kita gunakan sifat determinan juga. Diketahui matriks A dan B yang ordonya 2 kali 2, determinan A kali B sama dengan 10. Yang ditanya nilai X kali Y. Oke, kita selesaikan. Determinan A kali B adalah 10 ini. Nah, sifatnya tadi apa? Kalau det A kali B itu adalah det A kali det B ya. Berarti det A kali det B dengan 10 ya. Nah, ini det A-nya ini ketemu 2 dari mana? Dari sini. Det A itu kan 1 kali 4 kan 4 ya. 4 dikurangi 2 kali 3 itu 6 ya. 4 kali 6 berarti det A-nya adalah min 2. Sedangkan det B-nya ini berarti 1 kali 3 itu 3 dikurangi Y kali X ya. Y kali X itu YX ya, atau XY ya. Berarti 3 kurangi XY. Lalu ini kita kalikan min 2 kali 3 distribusi ya, dikalikan min 2 kali min XY. Sehingga kita peroleh min 6, min 2 kali min berarti plus 2 XY. Lalu min 6 ini pindah ke kanan jadi plus 6. Berarti 10 tambah 6 kan 16. Nah, 2XY, nah, berarti XY-nya 16 bagi 2. Ketemu 8. Jadi nilai X kali Y itu sama dengan 8. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini soal UTBK tahun 2019. UTBK itu tes masuk perguruan tinggi negeri tahun 2019. Diketahui matriks B ordonya 2 kali 2 dan A kuadrat plus B. Ini ada matriks A kuadrat plus B, hasilnya ini.
Yang ditanya determinan dari A pangkat 4 ya. Kita mulai dari sini ya. A kuadrat plus B. Atau dari B dulu ya. B ini kita cari determinannya ya. Berarti 1 kali min 2 ini dikurangi min 4 kali 5 ini. 1 kali min 2 kan min 2. Nah ini kalau kita hitung ini berarti hasilnya min 2 ya. Sedangkan yang ini min jadi plus 4 kali 5 itu 20 ya. Berarti 20 tambah min 2 itu 18. Berarti det B nya adalah 18. Sekarang kita ini A kuadrat plus B. A kuadrat plus B sama dengan ini ya. Nah, plus B ini pindah ke kanan boleh ya. Berarti kalau pindah ruas plus B pindah jadi min B. Berarti matriks ini kita kurangi dengan B. Nah, kita peroleh ini. Nah, B-nya ngambil dari mana ya? Dari yang diketahui ya. Diketahui di soal itu ada matriks B ini. Ini 3 kurangi 1 berarti 2. Min 2 dikurangi min 4 berarti min 2 plus 4 berarti 2. 4 kurangi 5 berarti min 1. Min 1 di min 2 berarti min 1 plus 2 itu 1. Jadi A kuadratnya adalah ini ya, matriknya. Nah, sekarang yang ditanya adalah determinan matrik A pangkat 4 ya. Berarti det A pangkat 4 ya. Nah, ini A pangkat 4 itu kan sebenarnya A pangkat 2 kali A pangkat 2. Berarti ini boleh kita tulis A pangkat 4 itu kan A pangkat 2 dikalikan A pangkat 2. Kenapa kita buat pangkat 2 pangkat 2? Menyesuaikan yang ini ya. Nah ini kalau dicari determinannya ya, gunakan sifat perkalian berarti det A kuadrat Nah ini det A kuadrat kali det A kuadrat. Berarti kita butuh mencari nilai det A kuadrat ini ya. Ini kalau kita cari determinannya, det A kuadratnya berarti 2 kali 1 kan 2 dikurangi 2 kali min 1 kan min 2. Berarti 2 dikurangi min 2 berarti kan 2 plus 2 sama dengan 4 ya. Jadi det A kuadratnya sama dengan 4 ya, tinggal kalikan aja det A kuadrat kali det A kuadrat berarti 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Jadi jawabannya yang D. Berarti penggunaan sifat determinan itu penting ya. Tujuannya apa? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau kita harus mencari matriks A ya, lalu dipangkatkan 4, maka tentunya tidak efektif karena kita harus mengalihkan matriks A sebanyak 4 kali ya. A kali A kali A kali A itu kan prosesnya panjang. Tapi dengan menggunakan sifat determinan maka menjadi lebih sederhana. Oke, demikian pembahasan untuk determinan yang 2 kali 2. Di video berikutnya akan saya bahas untuk determinan matrik yang 3 kali 3 ya. Nah, sekaligus untuk pembuktian rumus determinan. Tadi determinan itu kan rumusnya langsung ya. Itu ada pembuktiannya, nanti akan saya buat di video selanjutnya, bisa disaksikan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.